Majua-jua man-banta kerina ngawan di perpulungan. Sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus selamat memasuki kegiatan perpulungan jabu-jabu man-banta kerina selama sada minggu lebih. Ibas tanggal telu sekubas tanggal siwah 2020. Sampai kita degahkan kata di bata mari si bulan ukur utara sekitar tutup. Bapa di surga, ulung kami bicaralah jumpa secara langsung. Ibas kegiatan perpulungan jabu-jabu kami bagi semalna. Tapi tekel kami maka dibatasi puji kami. Lah ibatasi ruang gerak bagi pewaktu. Tek kami Bapa sini surga layanan kami pas kegiatan perpulungan jabu-jabu kami dah. Merupakan sada perjumpaan kami ras Tuhan. Bagi kehidup kami gelang ngasup pe kami. Udah banci datkan pengangkan si tetap baru lewat kesaksian pustaka si badia. Segelah kami pe terus menerus ibaharui. Kerana kaman kami Tuhan sebab kami mau sikap megikan katamu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami singelur kami ngadap kukam. Amin. Saya dengan turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus kata di bata si menjadi bahan permenungan man banta ibas kegiatan perpulungan jabu-jabun ta ibuat ibas kitab Mazmur pasal siwah 22 ayat sada sehlima yogikan kami baginda isi pustaka si badia. Enden tupung waris sabat. Oh Tuhan seriahana ngatakan bujur man bandu jana rende mujikam o dibata si meganjana. Beritakan kelengat endur pagi-pagi dengan pertetap nu tupung berni. Jana kuit gitar si 10 tinali. Rikut ras gambus ras kul capi. Sebab perbahanan dukap si pegedang ukurku. Arkiteken perbahanan du aku rende alu meriah. Saya dengan turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus adisinehan langsung ibas kitab Mazmur pasal siwah 22 langsung si idaji di bawah judul maka ikatakan bas teks enda ende tupung wari sabat. Saya dengan turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus kebaikan permasmur ngidah bahwa hari sabat itu merupakan hari yang sangat penting. Melangkah katakan bahwa hari sabat itu adalah hari istirahat tidak sebenarnya. Bas padan sindekah jelas kalau ikatakan makana sabat itu bukan hanya hari istirahat tapi juga adalah hari guna bersembah. Sabat itu adalah harinya untuk beribadah. Adisinehan sada masukkan ibas teks kitab Imamat pasal 23 ayat 3 kata kena 6 wari kam arus erdahin. Tapi arus ingat tu maka wari si pepitukan ema wari pekesahkan. Wari sabat. Ibas wari ola kam erdahin. Tapi pulunglah lako ersembah man Tuhan. Wari sabat Tuhan empuna. Amina ija pepekam tadi. Kepekan pentingna wari sabat mankala Israel yang kata kena wari sabat Tuhan empuna. Amina ija pekam tani. Ibas wari ola kapenahin. Tapi pulunglah lako resembah man Tuhan. Saya dengan turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Aku lah buku teh uga masing-masing inganta basektor ta kehadiran kala si resembah di tengah-tengah kebatin minggu ta si memang difokuskan dengan wari di rumah. 3% kira-kira kala ngelakukan kebatin wari minggu guna wari ersembah man Tuhan. Sada kutipan si cukup hebat dari skala pengkhotbah si paling terkenal MK Charles Spurgeon kata kena
Hari Sabat membuat kita mengangkat semua pikiran duniawi kita dan membawanya naik kepada Tuhan. Hari Sabat membuat kita mengangkat semua pikiran duniawi kita dan mengangkatnya, membawanya kepada Tuhan. Charles Spurgeon ngidah makana sembah menjadi sebuah kesempatan untuk mengarahkan diri kunandatkan berkekeh ras Tuhan. Segala teolog terkenal Calvert katakan encountering with God, perjumpaan ras di bata, tentu mereken kekeh yang sangat besar kepada kita. Ada terbukti sih indah bahwa memang Jeremia mudah dengar. Maka kata kena uga maka pilih dua aku lah kita dua aku mudah dengar aja saya pe kata kena. Iya biar. Tapi sewaktu di bata hadir, di bata jumpa ras ia, sewaktu Jesaya sembah, ibas kitab Jesaya pasal 6, jumpa ia ras di bata, isungkun di bata, isi pagi siku utus, maka Jesaya langsung berbelas, hendak aku Tuhan, suruhlah aku. Bahantai bas Mazmur pasal 52, adik baca kami dalam teks bahasa Indonesia terjemahan baru, ayat sada langsung ibu kanan. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menyanyikan pujian bagi namamu yang maha tinggi. Dia ngatakan maka ngatakan bujur ras rendeh merupakan dua hal yang sangat penting yang terjadi ibas kegeluhan kala si erkini tekan. Adi senangan bas teks bahasa karo ikata kena bas ayat sadende emkap kai. Oh Tuhan seriakna. Bahasa karo lebih menekankan masalah kegembiraan, masalah kesukacitaan. Berarti kai sembah itu bukan merupakan sebuah paksaan. Sembah labo merupakan sebuah tekanan. Sembah labo merupakan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Kenapa sebuah kebutuhan? Dengan sembah, maka kita mendapatkan sukacita. Berarti pikiran ta selama ini mungkin perlu juga ditransformasi. Sembah labo merupakan sada kewajiban, sada paksaan, tapi lebih daripada itu, sembah adalah sebuah kebutuhan. Sandingan turang ibas sekelengan Tuhan ta Yesus Kristus di batang go ngelakokan kerina hal si mahuli bas kegeluhan ta. Mulaikan kita dana-dana, mulaikin kita menanjak usia dewasa, erjabu bagi anak-anak tak mungkin kita dengan tapi kedua ringgonggalah. Coba mensi ingat kerina perbahanan di batas sangat luar biasa, banyak hal yang baik, berkatnya tak bisa kita hitung. Maka pas ayat 2 katakan, oh Tuhan seriana katakan bujur man bandu, jangan rendemu jika o dibatasi meganjana. Sehariana. Setiap kali kita menghitung berkat Tuhan, maka itu membawa sukacita yang begitu hebat. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, niscaya kau kan kagum oleh kasih-Nya. Sandingan turang ibasa kelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Sampai di sini Tuhan sudah menemani kita. Sampai di sini Tuhan sudah memberkati kita. Lalu bagaimana dengan masa yang akan datang? Kita tidak tahu. Tapi kembali kita percaya dengan Tuhan ibas sekelagan Tuhan Yesus Kristus. Ibas perkandungan pasal telu ayat 22 se-20 telu ikata-kena langabu keri kelang ate Tuhan perkuah atena tetap ngelip
Kelang adena bincang tetap berpagi-pagi bali tetap naras matawari sipul tak arah keculu. Sebuah jaminan yang sangat pasti. Kembali akap kami, pandemi COVID-19 menjadi sada permenungan manbanta. Apakah memang kita gagal memahami? Karena kelang ate di bata iba situasi ini. Tapi akap kami kembali, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah tidak memberikan jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan kita. Saya ingin turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus, entah apapun itu terjadi atas hidup daripada si penulis Mazmur si 22. Tapi arkitekan ia ingat karena kelang ate dibatai bas geluhna. Maka ia tuhu mempersiapkan sada pemujaan. Ia tuhu ersikap guna ersemaman di bata, bahkan memang lebih hebat. Ia mulai memainkan musik dengan segala perangkat yang ada. Panji si bayangkan mungkin mereka adalah kumpulan pemain musik yang begitu hebat. Ibas ayat 4 katakannya jangan kuit gitar si 10 tinali rikut ras gambus sebagai pikul capi. Tiga-tiga alat musik memang biasanya dipakai secara sangat luar biasa meriah, tapi ada juga alat musik yang memang dimainkan dengan cara lembut, misalnya harpa. Harpa itu biasa dipakai sebagai alat musik untuk meditatif. Tapi saya dengan turang bahasa kelangan Tuhan Yesus Kristus enak ingat kencaman banta bahwa memang jumpa ras di bata bagian rendeman di bata itu terjadi dari hati yang paling dalam dari setiap musim hidup kita. Lalu hanya ketika kita tidak punya persoalan, ketika hidup kita datar, dan ketika hidup kita penuh melimpah berkat, pasu-pasu rezeki kaipela kurang, jabatan naik, air bangsa kita ersembapan di bata. Tapi ersembapan di bata itu di setiap musim hidup. Apakah itu ketika alat musik itu hingar-bingar sampai kepada meditatif yang begitu lembut. Saya ingin turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Sada Tesalonika 5 ayat 10. Ikata kena secara bagas. Makana ngatakan bujur mandi bata. Mesti ngena hati di bata. Jangan kita banyak mengeluh di tengah-tengah pandemi COVID nanti. Kita khawatir bahwa imunitas tubuh kita juga akan rendah. Saya ingin turangi bahasa kelangan Tuhan ta Yesus Kristus yang maka bengket kita kubas aplikasi melalak-alak genuarianda tersungkun-sungkun. Lalu bagaimana ini masa depan kami? Lalu bagaimana ini nasib kami? Uga enda pencarin kami, uga enda kari adik kami darat ras berinteraksi ras masih entrem. Semakin begitu banyak pertanyaan, erbangsa kita semakin frustasi, membuat kita semakin stres, membuat kita semakin mengalami ketakutan yang hebat, kecemasan kita pun naik. Adik enda kerida terjadi, tentu imunitas tubuh kita juga akan rendah. Daripada imunitas tubuh kita rendah, lebih baik kita bersembah, ngedeken denden bucin, dan kemudian menghitung banyaknya berkat Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita sampai hari ini. Kekhawatiran tentu tak bisa kita pungkiri. Tapi kekhawatiran tidak pernah memberikan jaminan hidup yang lebih baik. Cukuplah kesusahan satu hari untuk satu hari. Sebab pagi ngukalip nimai pergumulan ras persoalan si depan. Senin turai bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus enden pujian man Tuhan. Akap kami di tengah-tengah pandemi COVID
yang begitu hebat. Ada sebuah survei, si Martina mencoba untuk mencari tahu. Makin banyak orang yang bernyanyi, lalu meriah ukur, ada kecenderungan tubuhnya itu semakin sehat. Lalu kita bertanya, loh kok bisa? Kebaikan memang iya. Makin banyak kita mengingat hal-hal yang baik, maka hormon endorfin, kata orang kesehatan itu, akan diproduksi. Dan itu membuat hidup kita betul-betul senang. Maka akap kami, jadilah jemaat, jadilah rumah tangga yang bernyanyi, jadilah gereja menjadi gereja yang bernyanyi. Apakah selama kita mengalami social distancing, akap kami perlu kita tetap menjaga. Uga maka penembahan taman di Bata tetap terjadi alumahuri. Stres, khawatir, cemas, kata seorang penulis hebat, itu hanya akan membuat persoalan semakin banyak. Perbandingan ketika orang rileks dan ketika orang cemas itu ada pada posisi. Kalau orang rileks hanya 6.000 kata sarafnya yang berkontraksi, tapi ada kala cemas 48.000. Kita mau pilih yang mana? Tentu kita lebih memilih kita menjalani tenang bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 1-2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari si pelala kita rendih, mari si pelala kita ngatakan bujur, mari semakin banyak kita sembahkan Tuhan. Di Bata si masuk-masuk katana. Amin.